Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga setiap langkah hidup kita dipenuhi dengan berkat dan kasih karunia Tuhan. Saya percaya, meskipun dunia ini penuh dengan tantangan dan ujian, kita sebagai orang percaya tetap diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Hari ini, kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, iman yang tidak goyah. Kita semua pasti pernah mengalami masa-masa ketika iman kita diuji. Ketika kita merasa lelah, putus asa, atau bahkan ragu terhadap janji Tuhan. Tapi melalui renungan hari ini, kita akan belajar bagaimana memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Iman yang tetap teguh meskipun badai kehidupan datang menerpa. Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan penuh perhatian, agar kita bisa menerapkan pesannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita buka hati kita dan mendengarkan firman Tuhan dengan penuh pengharapan. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menjaga dan menyertai hidup kami. Kami bersyukur atas segala kasih dan pemeliharaan-Mu yang tiada henti. Saat ini Tuhan, kami datang untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar dapat memahami pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami, khususnya dalam menghadapi pencobaan dan ujian hidup. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang sangat kuat, yang terdapat dalam Yakobus 1 ayatnya ke-12, yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Mari kita cermati bersama-sama. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pencobaan dalam hidup bukanlah sesuatu yang bisa kita hindari. Setiap orang pasti mengalami ujian dalam perjalanan hidupnya. Mungkin ujian itu datang dalam bentuk masalah kesehatan, hubungan yang retak, krisis keuangan, atau tantangan lainnya. Tidak ada seorang pun yang terhindar dari kesulitan. Namun, ayat ini juga memberikan kita pengharapan yang luar biasa. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, kata Yakobus. Kenapa bisa disebut berbahagia? Karena orang yang mampu bertahan dalam pencobaan, yang tetap teguh dalam iman meskipun kesulitan datang, akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Inilah janji yang indah. Jika kita tetap setia dan tidak menyerah, kita akan menerima berkat dan hidup yang kekal. Bayangkanlah saudara, setiap kali kita menghadapi pencobaan, kita diberi kesempatan untuk menjadi lebih kuat dalam iman. Ketika kita tetap bertahan dan terus berpegang pada janji Tuhan, kita semakin mendekat kepadanya. Ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi inilah yang akan membentuk karakter kita sebagai orang Kristen yang sejati. Sebagai contoh, mungkin ada saudara yang sedang menghadapi masalah dalam pekerjaan. Setiap hari merasa tertekan, dibebani dengan pekerjaan yang tidak kunjung selesai, dan terkadang harus berhadapan dengan rekan kerja yang sulit. Dalam situasi seperti ini, iman kita bisa diuji. Apakah kita akan memilih untuk marah, frustrasi, dan menyerah pada keadaan? Atau apakah kita akan memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap situasi, dan tetap berbuat baik meskipun keadaan tidak mendukung? Bertahan dalam pencobaan bukan berarti kita harus menghadapi semuanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak sendirian. Tuhan berjanji akan menyertai kita. Ketika kita merasa lemah, Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan pada akhirnya, seperti yang tertulis dalam ayat ini, kita akan menerima mahkota kehidupan. Berkat yang luar biasa dari Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kita bisa menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang pelari maraton yang penuh semangat di awal perlombaan. Namun, semakin lama ia berlari, tubuhnya mulai kelelahan,
Kakinya terasa berat, pernapasannya pendek, dan ia hampir merasa ingin menyerah. Banyak pelari lain yang melintas di depannya, membuatnya semakin ragu. Namun, di tengah kelelahan itu, ia teringat tujuannya, mencapai garis finish dan meraih medali yang telah dijanjikan. Meskipun kelelahan melanda, ia memutuskan untuk terus melangkah satu langkah demi satu langkah, tanpa menyerah. Akhirnya, meski sangat lelah, ia berhasil sampai di garis finish dan meraih medali yang sangat berarti. Begitu pula dalam hidup kita. Ketika ujian dan kesulitan datang, kita sering merasa lelah dan ingin menyerah. Namun, jika kita mengingat tujuan akhir kita, mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi mereka yang bertahan, kita akan terus melangkah meski merasa lelah. Seperti pelari maraton yang terus berjuang hingga garis finish, kita juga diajak untuk tetap bertahan dalam iman, karena Tuhan telah menyediakan berkat yang luar biasa bagi mereka yang setia hingga akhir. Saya ingin memberikan 3 hal yang dapat kita praktekkan bersama dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap menjaga iman. 1. Berdoa dengan tekun. Jangan biarkan pencobaan membuat kita menjauh dari Tuhan. Justru saat-saat sulit adalah waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoalah dengan tekun agar Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan. 2. Percaya pada janji Tuhan. Ketika kita merasa goyah, ingatlah bahwa Tuhan berjanji akan memberikan mahkota kehidupan kepada mereka yang bertahan. Jangan biarkan ragu menghentikan kita untuk berpegang pada janjinya. 3. Tetap berbuat baik. Meskipun dalam kesulitan, kita tetap dipanggil untuk berbuat baik kepada orang lain. Dengan berbuat baik, kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan dan menjadi saksi kasih-Nya di dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan kami hari ini. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri dalam menghadapi ujian hidup. Kami mohon agar Engkau memberikan kami kekuatan untuk tetap bertahan dalam setiap pencobaan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa di dalam setiap kesulitan, Engkau sedang membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat dalam iman. Kami juga berdoa agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku firman dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari hari ini. Iman yang tidak goyah adalah iman yang tetap teguh dalam pencobaan. Meskipun ujian datang, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan untuk bertahan. Ingatlah bahwa setiap pencobaan adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jika renungan ini memberkati hidup saudara, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan berikutnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman, keluarga, atau siapa saja yang membutuhkan kekuatan dan penghiburan dari firman Tuhan. Semoga melalui renungan ini, semakin banyak orang yang mengalami kekuatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.